Halo, assalamualaikum, kembali lagi di vlognya Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas Datsun Cross yang hadir di samping saya ini. Nah, sebelum kita bahas detail serta spesifikasinya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, Datsun Cross samping saya ini adalah salah satu unit punya kami. Ini Datsun Cross Matic CVT tahun 2018. Nah, sebelum kita membahas mobil ini, sejarah pertama adalah tahun 2014 itu ada Datsun Go dan Go Plus Panca, yang Go 2 baris dan Go Plus Panca yang 3 baris. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu. Dan dengan desain Datsun Cross ini adalah angin segar bagi Datsun karena ini banyak banget perubahan di bagian wajah depan. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Yang pertama di bagian kap mesinnya dulu. Kalau bagian kap mesin di sini basicnya sama dengan Datsun yang pertama, hanya ada siluet tipis di bagian kanan kiri seperti ini. Terus di bagian kacanya juga sama dengan Datsun yang pertama. Wipernya pun juga ciri khasnya adalah single seperti ini. Jadi ini basicnya juga sama. Terus di bagian grill depan, nah ini wajahnya beda banget di bagian wajah depan. Pertama di bagian grill, ini grillnya kelihatan lebih mewah, lebih besar, terus dibalut dengan nuansa chrome sama dengan basic yang pertama. Sini ciri khasnya ada Datsun gede banget, logo di bagian tengah seperti ini. Terus di bagian headlampnya, nah ini headlampnya ini kelihatan lebih nice. Artinya di bagian bawah putih ini adalah lampu LED-nya. Kalau kita nyalakan malam itu kelihatan lebih nice juga. Terus sudah menggunakan Proji, walaupun sudah masih menggunakan halogen biasa. Lampu senya masih pakai halogen biasa. Terus di bagian sini sudah menggunakan fog lamp yang hampir sejajar dengan headlamp. Cuma mungkin nggak semua selera orang yang menggunakan fog lamp di bagian atas sini. Ada yang mungkin komplain juga karena desainnya di bagian atas mungkin lebih nice lagi kalau ditaruh di bagian bawah semacam ini. Nah, kita bahas bumpernya. Ini juga desainnya beda banget. Kali ini Datsun Cross, jadi di bagian bawah sini semacam ada plastik-plastik hitam seperti ini. Bernuansa serat karbon dan ada warna silver-silver yang kelihatan lebih mewah juga. Nah, sekarang kita bahas di bagian samping. Yuk. Nah, kalau kita lihat dari samping, emang basicnya mobil ini sama dengan basis dari Datsun Go Plus Panca. Artinya 3 baris seperti ini. Kalau kita masalah dimensinya, ini panjangnya hampir 4 meter, kurang lebih 3,9950 mm dengan tinggi 1,560 dan lebarnya 1,670 mm. Nah, masalah kita perbedaannya antara Cross dan Go Plus Panca, emang beda banget di bagian desain samping ini adalah ornamen-ornamennya. Nah, ini adalah berwarna hitam, model-model crossoveran seperti ini, plastik-plastik yang mengelilingi seperti ini sampai ke bagian samping-samping pintu ini berwarna hitam sampai ke bagian belakang, dan di bagian side skirtnya ini berwarna silver, jadi kelihatan lebih mewah juga. Kalau bagian pintu-pintu samping ini semuanya sama. Terus di bagian spionnya, nah ini sudah menggunakan lampu sen kecil dan suara dengan bodi sudah electric mirror. Terus gulatan atau garis yang lewat di bagian bodi ini sama dengan Go Plus Panca. Sengaja gulatan seperti ini, handle-nya model cunggil seperti ini. Terus di bagian atasnya, nah ini di bagian atas kelihatan lebih mewah karena sudah disematkan roof rack yang support untuk dipasang crossbar. Jadi untuk pemuatan barang di atas cukup oke juga. Terus bicara masalah kaki-kakinya, nah ini sudah menggunakan Faircrete 15 alloy dengan profil ban 175/65. Depan cakram dan bagian belakang masih drum atau tromol. Tapi kalau yang Go Plus biasanya velg karing 13 atau velg OM juga tapi ring 14. Tapi ini kelihatan lebih gede sedikit dan ground clearance-nya kurang lebih 200 mm. Artinya ini setara dengan Veloz atau dengan Datsun Terios yang lama, ini kurang lebih 200 mm. Jadi di semua medan ini aman di Indonesia. Dan tankinya di sebelah kiri, kapasitasnya kurang lebih 35 liter. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakang. Nah, ini wajah dari belakang Datsun Cross ini, emang sayangnya nggak ada perubahan yang banyak dari Cross ini. Karena di bagian bagasi bentuknya sama, sampai bagian stop lampnya pun ini masih pakai basic Datsun Go Plus Panca. Jadi masih pakai halogen biasa, kristal-kristal seperti ini. Terus di bagian spoilernya, nah ini kelihatan lebih nice juga karena ini lebih besar spoilernya dan ada nuansa hitam-hitam plastik seperti ini, kelihatan lebih sporty dan ada lampu stop lampnya juga. Dan ini lumayan juga karena sudah dapat rear wiper, karena di Datsun sebelumnya nggak pernah ada rear wiper, tapi ini sudah disematkan rear wiper,
Sayangnya nggak ada rear defoggernya, jadi masih polos. Terus di bagian sini cross, dan ini CVT, artinya dari belakang kita sudah tahu kalau ini mobil Matic. Terus di bagian bumper, nah ini perubahannya emang ada beberapa perintilannya, ya kita bahas sekarang. Terus di bagian sini ada macam warna hitam-hitam seperti ini, dan ada mata kucing, dan ada model-model serat karbon kelihatan lebih sporty juga. Terus di bagian bawah ini berwarna silver sampai ke bagian samping ini, sampai nyambung ke bagian samping pintu. Ini sudah ada knalpot knalpotnya lumayan, dan ada 2 titik sensor parkir. Kelihatan lebih nice juga tampilannya dari belakang. Emang perbedaannya di bagian bumper aja, dan sama sedikit perbedaan di bagian spoiler. Sebagian bagasinya, nah ini tuas pembuka bagasinya, sayangnya walaupun sudah cross tapi nggak dikasih handle di bagian sini. Jadi tetap pakai anak kunci atau pakai handle dari dalam. Kita buka seperti ini. Nah, ini ruang bagasi dari Datsun Cross. Emang nggak ada bagasinya, artinya ini sempit banget, nggak bisa buat naruh tas segala macem. Tapi kalau kita menampung bagasi atau menambah space, kita bisa melipat hanya satu tuas lipatan seperti ini dan bisa untuk mengangkut barang. Tapi sayangnya ini nggak bisa rata lantai atau nggak bisa kita lipat lagi ke sana, jadi agak sedikit mengganjal. Mungkin kalau untuk kami, untuk perbergian, mendingan nih jok ini dilepas dan jadi bagasi yang cukup besar, jadi hanya 2 baris saja. Dan ini kondisinya alhamdulillah juga masih fresh banget, artinya nggak ada bekas laka atau insiden dari belakang. Bagian sealer atau lipatan di bagasi masih utuh, sampai ke bagian tulang kanan kiri ini semuanya masih utuh semua atau masih bagus semua. Nah, toolsnya ada di bagian sini, dan tuas pembuka untuk spare tire-nya ada di bagian ini. Spare tire-nya ada di bagian bawah. Nah, itu cukup lumayan oke lah ya. Oke, sekarang kita bahas detail dari interiornya. Oke, sekarang saya duduk di baris pertama atau di baris pengemudi dari Datsun Cross ini. Emang pertama kali masuk berkesan nuansanya beda banget dengan Datsun Go yang pertama, kelihatan lebih mewah kesannya dan kelihatan lebih mahal. Yang pertama kita bahas di bagian setirnya. Di bagian setir ini desainnya hampir sama dengan yang pertama, cuma ini sudah disematkan dengan airbag, dan di bagian sini juga ada airbag, jadi ada 2 airbag. Cuma sayangnya di bagian setir ini tidak dikasih tilt steering, jadi fix seperti ini aja. Mungkin dengan tinggi saya seperti ini 170, ini kurang turun sedikit, kelihatan lebih enak juga dipakainya. Oke, materialnya ini bahan empuk. Terus di bagian speedometernya, nah ini di bagian speedometer cukup lumayan komplit, karena di sini ada MID-nya, ada range-nya segala macam, ini komplit dan nuansanya kelihatan lebih mewah juga. Oke, terus di bagian door trim, nah ini di bagian door trim materialnya masih plastik keras semua, ada motif serat karbon seperti ini, bagian amplasnya juga ada serat karbon, dan ini sudah dilengkapi dengan 4 power window. Jadi pengoperasian power window-nya bisa dari sentral dari driver seperti ini. Di bagian bawah sudah ada cup holder, speaker, lumayan lah ada kantong kecil. Di bagian kanan ini juga ada kantong kecil sampai di bagian bawah sini untuk penyimpanan koin atau uang. Ada pengaturan electric mirror, dan di bawah electric mirror sini ada tombol stability control-nya. Jadi untuk kelas mobil ini emang kelihatan lebih nice, karena mobil ini nggak bisa dikategorikan oleh Datsun LCGC, karena ini fiturnya lebih memenuhi untuk jadi kelas yang bukan LCGC. Oke, terus di bagian dashboard, si materialnya masih plastik keras semua, berbahan hitam semua seperti ini. Dan di bagian tengah ini kelihatan lebih mahal karena di bagian head unitnya sudah di model double din seperti ini dan touchscreen. Kalau kita nyalakan, ini langsung model ada logo Datsunnya semacam ini. Dan ini warnanya hitam glossy sekeliling ini dan dibalut dengan nuansa silver, kelihatan lebih mahal. Ada serat karbonnya seperti ini. Dan ini entertainmentnya cukup lumayan komplit, jadi bisa mirroring di bagian handphone, USB, aux, radio, dan segala macam, ini cukup komplit juga. Oke, terus ini sayangnya pengaturan AC-nya masih dengan basic yang lama, jadi hanya ada speed dan ada pengaturan dingin dan tidak dinginnya aja. Terus di bagian bawah sini karena ini transmisi Matic CVT, ini nuansanya ini kelihatan mewah banget, ada nuansa glossy dan ada warna silver seperti ini. Dan ini ada shift lock-nya untuk kita pindah ke gigi netral ketika kita parkir paralel. Ada tombol 12 volt, ada abu azab di bagian sini, sebagian bawah sini ada satu cup holder di bagian sini dan ada kantong kecil sini, mungkin cup holder kecil ya di bagian sini. Dan handremnya sudah model yang normal. Artinya bukan Datsun Go yang pertama yang model tarik semacam kijang zaman dulu, tapi ini sudah model mechanical seperti ini. Oke, terus bagian atas ada sun visor seperti ini yang masih polos dan bahannya materialnya tipis banget. Terus di sini penerangan cahaya dan spion tengah belum ada anti silonya, jadi masih model polos seperti ini aja. Oke, sini ada latch yang terbuka cukup besar seperti ini.
Terus di bagian material joknya ini kelihatan lebih nice juga karena ini berwarna hitam dan ada motif-motif semacam warna silver semacam itu. Jadi kelihatan lebih mewah juga. Dan bagian headrestnya ini udah fix seperti ini, model pocong seperti ini, tapi dengan tinggi saya 170 ini cukup menopang kepala, cukup ideal juga dengan headroom yang cukup lega. Oke, sekarang kita bahas di row kedua. Ayo. Nah, duduk di row kedua dengan posisi jok depan mengemudi saya. Tinggi saya 170, ini kurang lebih kita dapat legroom 3 jari atau 4 jari. Agak sedikit lumayan mepet, tapi cukupan lah, nggak terlalu memaksa banget. Dan kaki kita bisa masuk ke bagian bawah jok. Dan headroomnya juga cukup lumayan lega. Sini. Dan di baris kedua ini kita dapat safety belt 3 titik. Dan di bagian tengah ini ada safety belt 2 titik. Jadi cukup lumayan oke juga. Cuma kalau untuk 3 orang mungkin kurang nyaman karena ini agak sempit. Jadi mungkin 2 orang cukup lumayan nyaman. Terus di bagian door trimnya, ini materialnya masih plastik semua. Sudah ada power window-nya, tapi sayangnya di sini nggak ada speaker atau nggak ada cup holder. Jadi di bagian row kedua ini minim untuk penyimpanan atau storage. Hanya ada satu di bagian sini ada cup holder aja. Di bagian sini nggak ada kantong-kantongnya semua, jadi masih polos seperti ini aja. Karena ini Datsun Go Panca atau Go Close maksud saya yang 3 baris, ini nggak bisa digolongkan 7 seater, tapi hanya 5+2. Artinya baris kedua hanya bisa penumpang untuk anak kecil. Jadi untuk setinggi saya ini mungkin agak sedikit memangsa. Jadi untuk anak kecil mungkin anak SD kali ya, bisa 2 orang, cukup lumayan nyaman lah untuk pengganti dari bagasi. Nah, sekarang kita coba masuk ke baris ketiga ya. Jadi tuas penariknya kanan kiri ini harus kita angkat barengan, terus kita lipat. Nah, kalau kita masuk agak sedikit memaksa posisi masuknya, tapi oke lah buat teman-teman bisa lihat. Nah, ini dengan tinggi saya 170, kepala saya sudah mentok sampai menunduk seperti ini dan nggak bisa kita nyender. Dan kakinya ini jongkok banget seperti ini. Mungkin kalau perjalanan jauh ini bisa kram semua kaki saya. Tapi untuk anak kecil cukup oke lah ya. Bisa menampung 2, cukup lumayan nyaman. Dan di belakang juga sudah ada 2 titik safety belt-nya. Jadi masih aman untuk di baris ketiga. Tapi nggak menyarankan sih kalau untuk duduk di baris ketiga yang dewasa ya. Nah, sekarang kita cukup keluar aja. Aduh, paksa banget sih. Oke, sekarang kita lihat dapur pacu dari Datsun Cross ini. Nah, ini dia. Ruang mesin dari Datsun Cross ini adalah basicnya sama dengan Datsun yang pertama. Jadi ini mengusung mesin 1200 cc, 3 silinder menghasilkan tenaganya. Kalau yang CVT atau Matic itu 78 HP dengan torsi 104 Nm. Beda sedikit dengan yang versi manualnya. Tenaganya sedikit lebih kecil, 10 HP, 68 HP. Ini adalah versi CVT otomatiknya dan ada juga yang manual 5 percepatan. Dan ini memang basicnya sama dengan Nissan March juga seperti ini. Jadi karena kondisi kami ini pertama kali dapat, belum kita detailing, agak sedikit kotor-kotor seperti ini, tapi alhamdulillah juga kondisinya masih aman, artinya nggak ada bekas cincin atau nggak ada bekas laka. Dari bagian kap mesin detailnya ini masih warna dasar, sayang banget nggak dicat suara dengan body. Maklum lah ya dengan versi-versi yang kaleng-kaleng murah seperti ini. Ini alhamdulillah masih sileranya masih utuh semua, nggak ada bekas siden, sampai ke bagian afronya ini juga masih utuh semua, artinya nggak ada bekas laka. Oke, sekarang kita coba bagaimana rasa berkendara dan tenaganya seperti apa. Langsung kita coba test drive aja. Oke, sekarang kita coba test drive atau rasa berkendara dari Datsun Cross ini. Oke, yang pertama ini karena transmisinya CVT. Nah, kita rasain memang perpindahan giginya dari awal itu smooth banget atau lembut banget. Sekarang kita coba jalan di kecepatan kurang lebih antara 40 km per jam dalam kota sampai ke 60 km. Oke, dari rasanya berkendara ini, dari sistem CVT-nya emang perpindahan giginya dia dijaga terus di RPM antara 1000 sampai 2000 RPM. Artinya dia selalu rendah RPM-nya dan konsumsi BBM-nya pasti jadi cenderung lebih irit. Oke, untuk masalah visibilitasnya, ini untuk masalah visibilitas nggak ada keluhan karena di bagian pilar A-nya ini nggak terlalu gede-gede banget dan nggak terlalu mengganggu. It's okay lah, jadi pandangan ke depan, samping kanan kiri, ke spion sampai ke spion tengah ini masih cukup enak. Oke, untuk masalah kegedapan kabin, oke lah, nggak terlalu jelek-jelek banget, jadi masih sunyi.
tapi nggak redam banget, jadi kayak traffic noise nggak terlalu masuk banget. Bagian putaran roda juga nggak terlalu baik, sampai ke bagian gerungan atau putaran mesin juga nggak terlalu kedengaran masuk ke dalam. Ada cukup lumayan enak, walaupun di bagian kap mesin nggak ada peredamnya juga. Dan di sini speedometernya ini cukup lumayan komplit juga, ada MID-nya ini. Jadi ada odo, pengaturan berapa kilometernya, range-nya, terus masih berapa tempuh untuk jarak kita dengan konsumsi BBM yang sekarang. Ini cukup lumayan komplit juga, sama dengan Datsun yang pertama. Dan di sini lumayan juga sudah dilengkapi dengan stability control-nya di bagian kanan sini. Kalau kita pencet sini ada stability control. Dan mobil ini emang karena ground clearance yang ditinggikan, jadi mobil ini cenderung lebih keras. Jadi rasanya mungkin di kamera agak sedikit kelihatan juga hentakannya ini lebih keras dibanding dari pesaingnya semacam Seeker atau Calya, dia lebih lembut. Tapi kalau ini emang cenderung lebih keras. Cuma emang jadi posisi atau limbung dari body roll mobil ini sedikit lebih berkurang karena mungkin suspensinya lebih empuk, mungkin lebih limbung. Tapi kalau karena ini lebih keras, kalau kita bermanuver seperti ini, nah ini nggak terlalu goyang-goyang banget, nggak terlalu limbung-limbung banget, lebih stabil lagi dari kondisi yang semula lagi. Nah, untuk masalah konsumsi BBM, emang ini karena putaran mesin diatur sedemikian rupa supaya RPM selalu rendah. Jadi untuk dalam kota ini bisa tembus 16-17 km per liter. Artinya ini mobil irit banget. Jadi untuk di kelasnya 1200 cc ini tergolong cukup irit dengan transmisi yang matic. Untuk luar kota ini bahkan bisa tembus 20-22 km per liter. Untuk menjaga kecepatan kurang lebih 80 km per jam, ini cukup lumayan irit banget di kelasnya. Jadi untuk kota-kota atau untuk keluar kota sekalipun ini cukup worth it lah kalian untuk harian. Jadi nggak terlalu menguras untuk masih BBM. Cukup pakai Pertalite aja ini juga sudah lumayan oke. Walaupun mungkin pakai oktan lebih tinggi juga sudah cukup lumayan bagus. Nah, cukup sekian untuk bahas Datsun Cross kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah pengalaman kalian jika kalian masih pakai Datsun atau masih meminang Datsun Cross, kalian bisa komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin dibantu inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Nah, sekian untuk video kali ini dan sampai ketemu di vlog Rekato berikutnya. Assalamualaikum.